Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Christian Schifu mulai memperkenalkan perubahan taktis di Inter Milan yang disebut sebagai revolusi senyap dari era Simone Inzaghi. Meskipun tetap mempertahankan formasi 3-5-2, Schifu mengubah pendekatan permainan dengan garis pertahanan yang lebih tinggi dan penekanan agresif di area atas. Tim kini lebih cepat dalam mengalirkan bola ke depan setelah merebut penguasaan, menggantikan pola sirkulasi lambat yang ada di era Inzaghi. Gaya bermain yang lebih vertikal ini memberi dampak positif pada lini tengah dan serangan Inter. Selain itu, Schifu juga lebih percaya pada pemain yang sudah menerima kartu kuning, seperti yang terlihat pada Alessandro Bastoni yang tetap dimainkan melawan River Plate. Meskipun perubahan ini bersifat bertahap, hal tersebut mencerminkan karakter dan identitas tim yang ingin dibangun oleh Schifu. Inter kini siap menghadapi Fluminense di babak 16 besar dengan pendekatan baru yang diterapkan oleh pelatihnya. Francesco Pio Esposito mencuri perhatian dengan gol debut penuhnya untuk Inter dalam kemenangan 2-0 atas River Plate di Piala Dunia antar klub. Agen Esposito, Mario Geffredi, menegaskan bahwa Inter tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 25 juta euro, dan percaya pada potensi sang striker muda. Setelah 2 musim pinjaman di Spezia di mana ia mencetak 22 gol dari 79 pertandingan, Esposito kembali ke Inter dan memperpanjang kontraknya hingga 2030. Ia diharapkan menjadi bagian penting dari lini depan Nerazzurri, menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Sementara itu, Sebastiano Esposito dan Mehdi Taremi dipastikan akan meninggalkan klub, dengan Sebastiano menjadi target Fiorentina dan Taremi diminati klub Turki. Inter kini memfokuskan lini serang mereka pada Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito, dan rekrutan baru Anjayo Boni. Dengan Pio diharapkan berkontribusi lebih besar setelah performa impresifnya di Spezia dan Piala Dunia antar klub. Henrik Mkhitaryan diperkirakan akan menjalani peran penting sebagai mentor bagi rekrutan baru Inter Petar Sucic musim depan. Mkhitaryan yang memasuki musim keempatnya di Inter, meskipun usianya mendekati 37 tahun, tetap menjadi pemain reguler dan dipercaya tampil di seluruh laga Piala Dunia antar klub di bawah pelatih Christian Schifu. Meskipun karirnya hampir berakhir, Mkhitaryan masih akan berkontribusi, tetapi diperkirakan hanya tampil dalam 20 hingga 25 pertandingan musim depan. Peran utamanya adalah membantu Sucic beradaptasi dengan ritme tim. Keduanya dengan tahap karir yang berbeda, diharapkan dapat saling melengkapi, dengan Mkhitaryan tampil di laga-laga yang belum siap dimainkan oleh Sucic sambil membimbingnya dalam transisi generasi lini tengah Inter. Lazio telah menolak tawaran pertama dari Inter Milan untuk gelandang internasional Italia Nicolo Rovella yang mencakup 35 juta euro plus gelandang Christian Aslani. Inter Milan kini tengah memprioritaskan Rovella sebagai pengganti ideal untuk Hakan Çalhanoğlu yang masa depannya masih belum pasti setelah mendapat minat besar dari Galatasaray. Jika Çalhanoğlu hengkang, Rovella dianggap sebagai pengganti yang tangguh di lini tengah. Namun meyakinkan Lazio untuk melepas Rovella tidak akan mudah karena pemain berusia 23 tahun itu memiliki klausul pelepasan sekitar 50 juta euro.
Meski Inter Milan menawarkan 35 juta euro dan Asllani dalam tawaran tersebut, Lazio tetap menginginkan jumlah penuh sesuai klausul pelepasan. Asllani yang ditawarkan dengan status pinjaman dan opsi pembelian yang bisa menjadi kewajiban tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan Lazio yang menegaskan tetap bertahan pada harga klausul pelepasan untuk Rovella. Hakan Çalhanoğlu kembali menjadi incaran transfer dengan ketertarikan serius dari 4 klub besar Liga Pro Arab Saudi, termasuk Al-Hilal, An-Nasr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad. Laporan La Repubblica menyebutkan bahwa tawaran resmi dari Timur Tengah diperkirakan akan datang pekan depan. Inter Milan kini bersiap menghadapi kemungkinan kepergian gelandang asal Turki tersebut. Meskipun musim panas lalu, Inter berhasil menahan Çalhanoğlu meski mendapat tawaran dari Bayern Munchen. Situasinya kini berbeda karena Galatasaray ingin membawa pulang pemain berusia 31 tahun itu ke Istanbul. Klub-klub Arab Saudi yang memiliki kekuatan finansial besar juga tertarik mengontraknya setelah aktif merekrut bintang Eropa dalam 2 musim terakhir. Transfer Çalhanoğlu diperkirakan bisa menjadi saga besar musim panas ini yang menempatkan Inter dalam dilema antara mempertahankan pemain kunci mereka atau menerima tawaran besar yang akan datang. Kesepakatan kepindahan Andrzej Jamboni ke Inter Milan belum sepenuhnya tuntas meskipun ada minat kuat dari Nerazzurri. Menurut Sky Sport, masih belum ada kesepakatan penuh dengan pihak yang berminat untuk mendatangkan striker muda Prancis tersebut dari Parma. Stuttgart yang juga tertarik mengancam akan membuat langkah besar, terutama jika transfer Nick Woutmeidt ke Bayern Munich berhasil. Dengan Stuttgart meminta 80 juta euro untuk pemainnya. Namun persaingan dari klub-klub Jerman tersebut tidak memengaruhi posisi Inter yang masih memegang kendali penuh dalam negosiasi. Nerazzurri berharap bisa menuntaskan kesepakatan dengan cepat. Carlos Augusto menyatakan antusiasme menghadapi Fluminense di babak gugur Piala Dunia antar klub dan menyoroti perbedaan pendekatan yang diberikan oleh pelatih baru Christian Chifu. Ia merasa Chifu memberikan lebih banyak kebebasan dalam bermain dibandingkan dengan Simone Inzaghi. Carlos menilai pertandingan melawan Fluminense akan sulit seperti laga sebelumnya melawan River Plate yang berhasil dimenangkan Inter 2-0 berkat kemampuan meladeni permainan fisik lawan dan mencetak gol di momen krusial. Carlos menyambut positif perubahan taktik dan mentalitas tim di bawah Chifu, seperti agresivitas lebih tinggi saat merebut bola dan lebih menekan saat kehilangan. Ia juga merasa lebih bebas bermain tanpa takut melakukan pelanggaran, berbeda dengan kebiasaan Inzaghi yang mengganti pemain setelah menerima kartu kuning.